Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Di tengah Laut Mediterania Timur, puluhan kapal bantuan bergerak menuju Gaza, membawa relawan, jurnalis, dan aktivis internasional dari berbagai negara. Dari luar, ini tampak seperti misi kemanusiaan biasa, namun saat armada itu mendekati jalur yang sangat sensitif, situasi berubah cepat. Kapal-kapal dicegat, para relawan ditahan, dan perhatian Indonesia langsung tersita karena ada 9 warga Indonesia di dalam operasi tersebut. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Lalu, kenapa kapal bantuan sipil bisa berubah menjadi krisis diplomatik lintas negara? Simak selengkapnya hanya di Orbit Fakta. Pada 18 Mei 2026, Laut Mediterania Timur kembali menjadi titik panas dalam konflik Gaza. Dari kejauhan, puluhan kapal terlihat bergerak perlahan di atas Laut Biru yang tenang. Di atas kapal itu, ada relawan, jurnalis, aktivis kemanusiaan, dan warga sipil dari berbagai negara. Mereka tergabung dalam armada Global Sumut Flotilla 20. Sebuah misi yang membawa pesan sederhana, membuka jalur bantuan kemanusiaan menuju Gaza melalui laut. Dari luar, pelayaran ini tampak seperti gerakan moral. Kapal-kapal itu tidak membawa tank, tidak membawa rudal, dan tidak datang sebagai kekuatan militer. Mereka datang dengan makanan, obat-obatan, simbol solidaritas, serta sorotan media internasional. Namun di kawasan ini, niat kemanusiaan tidak pernah bergerak di ruang kosong. Setiap mil laut menuju Gaza membawa makna politik, hukum, dan keamanan yang sangat sensitif. Bagi para peserta flotila, Gaza adalah wilayah yang sedang membutuhkan akses bantuan. Mereka melihat laut sebagai pintu terakhir ketika jalur darat dibatasi dan penderitaan warga sipil terus menjadi perhatian dunia. Bagi mereka, kapal bantuan bukan ancaman, melainkan cara untuk menekan dunia agar tidak membiarkan krisis kemanusiaan berlangsung tanpa perhatian nyata. Tetapi bagi Israel, jalur laut menuju Gaza memiliki arti berbeda. Wilayah itu telah lama dikaitkan dengan blokade laut, pengawasan keamanan, dan kekhawatiran bahwa akses bebas ke Gaza bisa dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata. Karena itu, setiap kapal yang bergerak menuju kawasan tersebut tidak hanya dilihat sebagai kendaraan sipil, tetapi juga sebagai tindakan yang menantang sistem kontrol yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Di titik inilah, misi kemanusiaan berubah menjadi peristiwa geopolitik. Armada yang awalnya berangkat dengan narasi solidaritas mulai masuk ke ruang abu-abu yang diperebutkan banyak pihak. Para aktivis membawa cerita tentang bantuan dan kemanusiaan. Israel membawa alasan keamanan dan blokade. Media internasional membawa kamera, laporan langsung, dan tekanan opini publik. Negara-negara asal para relawan mulai memantau dari jauh karena warganya bisa terseret ke dalam krisis yang tidak mereka kendalikan. Ketika kapal-kapal itu semakin mendekati jalur sensitif menuju Gaza, ketegangan meningkat. Armada tersebut disebut berjumlah sekitar 50 kapal dengan lebih dari 400 aktivis dari berbagai negara. Sebagian peserta menyatakan bahwa mereka masih berada jauh dari pantai Israel ketika pencegatan terjadi. Namun bagi Israel, jarak itu tidak mengubah tujuan akhir pelayaran. Arah menuju Gaza sudah cukup untuk memicu tindakan pencegahan. Pencegatan kemudian berlangsung. Kapal-kapal dihentikan sebelum mencapai Gaza. Para peserta diamankan dan diarahkan ke wilayah kendali Israel. Sejak saat itu, narasi misi kemanusiaan tidak lagi hanya beredar di laut. Peristiwa ini masuk ke ruang diplomasi internasional, pemberitaan global, dan perhatian publik Indonesia karena di antara mereka yang berada dalam armada tersebut ada 9 warga negara Indonesia. Pada 19 Mei 2026, kabar pencegatan armada bantuan menuju Gaza mulai bergerak cepat ke Indonesia. Isunya tidak lagi berhenti pada kapal yang ditahan di laut, tetapi bergeser menjadi persoalan perlindungan warga negara. Di dalam operasi itu, terdapat 9 warga negara Indonesia.
Sejak nama Indonesia muncul dalam daftar peserta yang diamankan, tekanan publik langsung naik. Organisasi masyarakat sipil mulai bersuara. Global Peace Convoy Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memerintahkan kementerian terkait dan perwakilan diplomatik Indonesia untuk segera bergerak. Desakan itu muncul karena situasinya belum sepenuhnya terang. Informasi dari laut datang terpotong-potong. Ada laporan soal kapal yang diarahkan ke wilayah kendali Israel. Ada kabar mengenai aktivis yang ditahan. Ada pula kekhawatiran tentang kondisi para relawan setelah komunikasi dengan sebagian peserta terganggu. Bagi publik Indonesia, kasus ini menyentuh emosi yang berbeda. Palestina bukan isu jauh dalam ruang sosial Indonesia. Dukungan terhadap Gaza selama bertahun-tahun hidup dalam aksi massa, penggalangan bantuan, pernyataan tokoh, dan sikap politik luar negeri. Karena itu, ketika 9 warga Indonesia ikut tertahan dalam misi tersebut, perhatian publik menjadi lebih tajam. Mereka bukan lagi sekedar angka dalam laporan internasional, melainkan orang Indonesia yang berada di tengah sengketa langsung dengan Israel. Pada 20 Mei 2026, respons pemerintah mulai terlihat lebih jelas. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah terus memonitor situasi para warga Indonesia. Ia menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri sedang mencari informasi akurat mengenai posisi, status, dan kondisi mereka. Penjelasan ini penting karena dalam situasi seperti ini, kabar yang beredar bisa sangat cepat tetapi tidak selalu lengkap. Sugiono juga menyebut bahwa peristiwa tersebut tidak diposisikan sebagai penculikan atau penyanderaan. Pemerintah melihatnya sebagai pencegatan kapal yang dilakukan karena Israel melarang kapal masuk ke jalur menuju Gaza. Pernyataan ini menunjukkan cara diplomasi bekerja dalam situasi sensitif. Pemerintah harus menjaga tekanan politik untuk membebaskan warganya, tetapi tetap memakai bahasa yang memungkinkan komunikasi berjalan. Di balik pernyataan resmi itu, pekerjaan diplomatik berlangsung lebih rumit. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Artinya, tidak ada jalur langsung seperti Kedutaan Besar Indonesia di Tel Aviv yang bisa segera membuka komunikasi formal. Pemerintah harus mengandalkan jaringan lain. Perwakilan Indonesia di Ankara, Kairo, Roma, Amman, dan Istanbul mulai diaktifkan untuk mengumpulkan informasi, membangun kontak, dan mencari jalur keluar yang paling aman. Turki menjadi salah satu kanal penting. Posisi Istanbul sebagai titik transit, hubungan Turki dengan berbagai pihak, serta kedekatan isu Gaza dalam politik kawasan membuat jalur ini strategis. Di saat yang sama, komunikasi dengan Yordania dan Mesir juga dibutuhkan karena dua negara itu memiliki kedekatan geografis dan pengalaman panjang berurusan dengan dampak konflik Palestina. Pada fase ini, fokus Indonesia bukan membahas siapa paling benar di Laut Mediterania. Prioritasnya adalah memastikan 9 warga negara Indonesia tidak hilang dalam kabut geopolitik, tidak menjadi alat tawar, dan bisa segera keluar dari wilayah kendali Israel dengan selamat. Pada 21 Mei 2026, arah kasus mulai berubah. Setelah 2 hari berada dalam tekanan diplomatik dan perhatian publik, 9 warga negara Indonesia yang ikut dalam armada Global Sumut Flotilla 20 dinyatakan bebas. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan bahwa mereka sedang meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki. Kabar ini menjadi titik penting karena proses pembebasan terjadi dalam situasi yang tidak memiliki jalur diplomatik langsung. Indonesia tidak mempunyai hubungan resmi dengan Israel. Dalam keadaan normal, perlindungan warga negara biasanya dilakukan lewat kedutaan, konsulat, atau komunikasi formal antar pejabat. Namun dalam kasus ini, pintu itu tidak tersedia. Pemerintah harus bekerja lewat jalur tidak langsung, memakai negara sahabat, kantor perwakilan di kawasan, dan komunikasi berlapis agar akses kepada para warga Indonesia bisa terbuka. Kementerian Luar Negeri kemudian menggerakkan beberapa titik sekaligus. Perwakilan di Ankara berkoordinasi dengan otoritas Turki. Perwakilan di Kairo dan Amman ikut memantau kemungkinan jalur kawasan. Perwakilan di Roma juga dilibatkan karena sebagian informasi mengenai peserta flotila bergerak melalui jaringan internasional. Konsulat Jenderal di Istanbul disiapkan untuk menerima mereka setelah keluar dari wilayah Israel. Cara kerja seperti ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak selalu berjalan melalui satu pintu besar, tetapi sering melewati lorong kecil yang harus dibuka satu persatu. Pada hari yang sama,
Sugiono menyampaikan bahwa pembebasan itu merupakan hasil koordinasi pemerintah Indonesia dengan berbagai pihak. Ia juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahan dan dorongan konkret kepada Kementerian Luar Negeri. Di sini, peran Presiden diposisikan sebagai penguat keputusan politik agar proses diplomasi bergerak cepat, terutama karena kasus ini menyangkut keselamatan warga negara di tengah konflik internasional. Setelah bebas, para warga Indonesia diarahkan menuju Istanbul. Kota ini menjadi titik aman sekaligus tempat pemeriksaan awal sebelum kepulangan. Pada 22 Mei 2026, mereka dilaporkan telah keluar dari wilayah Israel dan tiba di Turki. Pemeriksaan kesehatan, pendataan, dan pengumpulan keterangan dilakukan untuk memastikan kondisi mereka, sekaligus merekam apa yang terjadi selama pencegatan. Dampak peristiwa ini terasa di beberapa lapisan. Bagi Israel, pencegatan menunjukkan bahwa blokade Laut Gaza tetap dijaga ketat. Bagi para aktivis, penahanan mereka memperkuat pesan bahwa jalur bantuan sipil masih dibatasi. Bagi Indonesia, kejadian ini memperlihatkan resiko nyata ketika warga negara ikut dalam aksi internasional di kawasan konflik. Gaza selama ini sering dibicarakan melalui serangan udara, pertempuran darat, korban sipil, dan perundingan politik. Namun peristiwa 18-22 Mei 2026 memperlihatkan sisi lain dari konflik tersebut. Laut juga bisa menjadi arena tekanan. Kapal bantuan bisa memicu operasi keamanan. Relawan bisa menjadi isu diplomatik. Negara yang jauh secara geografis dapat terseret karena warganya berada di lokasi yang salah pada waktu yang sangat sensitif. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan warga negara bukan hanya soal evakuasi, tetapi juga soal kecepatan membaca peta kekuasaan. Indonesia harus bergerak tanpa hubungan resmi dengan Israel, menjaga komunikasi dengan mitra kawasan, meredam kecemasan publik, dan memastikan 9 orang itu tidak terjebak lebih lama dalam konflik yang lebih besar dari misi mereka sendiri. Dari sudut geopolitik, kasus ini juga memberi sinyal kepada negara lain bahwa isu Gaza dapat merambat cepat ke agenda bilateral, keamanan laut, dan perlindungan diaspora. Satu operasi pencegatan bisa memaksa banyak ibu kota bekerja bersamaan, bahkan ketika mereka tidak berada di meja konflik utama secara langsung pada hari kejadian itu juga. Peristiwa pencegatan armada bantuan menuju Gaza memperlihatkan bahwa konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada negara yang berada di sekitar wilayah perang. Dalam situasi tertentu, satu kapal bantuan dapat memicu tekanan diplomatik, menarik perhatian publik internasional, dan menyeret warga negara dari berbagai belahan dunia. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan warga negara di luar negeri membutuhkan respons cepat, koordinasi lintas perwakilan, serta kemampuan diplomasi yang fleksibel, terutama ketika jalur resmi tidak tersedia. Dari Laut Mediterania Timur hingga Istanbul, proses ini menunjukkan bahwa geopolitik tidak selalu bergerak melalui medan perang, tetapi juga melalui kapal sipil, ruang diplomasi, dan keputusan cepat di tengah krisis. Demikian pembahasan Orbit Fakta kali ini. Jangan lupa subscribe channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi, analisis, serta berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.